Suatu ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki anak. Dia pernah pergi ke penyihir yang baik untuk meminta bantuan. Wanita itu berkata bahwa dia sedang memimpikannya seorang anak. Penyihir itu memberinya benih dan memerintahkan untuk menanamnya di dalam pot bunga. Wanita itu sangat senang, berterima kasih kepada wanita tua itu, dan pulang ke rumah. Di rumah, dia menanam benih, menyiraminya, dan mulai menunggu dengan sabar. Segera sebuah bunga besar yang indah, seperti tulip, tumbuh di dalam pot. Ketika kelopaknya terbuka, ada seorang gadis kecil di dalamnya. Dia sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci. Karena itu, wanita itu memanggilnya Tumbelina. Suatu malam, ketika Tumbelina tertidur lelap, seekor katak besar naik ke jendela rumah, basah dan jelek. Dia meraih gadis yang sedang tidur dan bergegas ke rawa-rawanya. Kodok itu memutuskan untuk menikahkan putranya yang jelek dengan Tumbelina yang cantik. Dia menanamnya di tengah sungai di atas daun lili yang lebar agar gadis itu tidak melarikan diri. Pagi harinya Tumbelina bangun dan menyadari bahwa dia tidak ada di rumah, tetapi di sekitarnya ada air. Ketika gadis itu menyadari betapa nasib buruk menunggunya, dia menangis dengan sedihnya. Saat ini, ikan-ikan kecil berenang lewat. Mereka merasa kasihan pada Tumbelina. Mereka menggerogoti batang bunga bakung, dan daun itu berenang bersama gadis itu. Seekor kumbang besar terbang melewatinya. Melihat seorang gadis cantik, dia meraih dan membawanya ke pohon, di mana dia memperkenalkannya kepada teman-temannya. Mereka semua iri pada kecantikannya, tetapi mengatakan bahwa Tumbelina sangat jelek dan tidak bisa bersama mereka. Di bawah tekanan dari teman, kumbang juga memutuskan bahwa dia jelek, membiarkan gadis itu turun ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang musim panas Tumbelina tinggal sendirian di hutan. Dia membuat buayan untuk dirinya sendiri dari rumput dan dedaunan. Dia makan serbuk sari dan embun, berjemur di bawah sinar matahari dalam cuaca cerah, dan bersembunyi dari hujan di bawah daun besar burdok. Tapi segera hujan dan angin dingin datang. Tumbelina tidak memiliki pakaian musim dingin, dan dia mulai membeku. Gadis itu menderita kelaparan dan kedinginan. Dan suatu hari dia dilindungi oleh seekor tikus sawah. Mereka hidup bersama dengan gemilang. Gadis itu membantu tikus dengan pekerjaan rumah, menceritakan dongengnya, dan sebagai gantinya menerima tempat tinggal dan makanan yang hangat. Tikus sawah memiliki tetangga, tahi lalat kaya yang buta, yang melakukan ini dengan menghitung kekayaannya sepanjang waktu. Meski buta, tahi lalat itu menyadari bahwa Tumbelina sangat imut dan menawarkan untuk menikahinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak senang dengan ini. Dia tidak suka tahi lalat yang membosankan. Suatu kali, saat berjalan di sepanjang lorong bawah tanah, Tumbelina melihat seekor burung layang-layang yang terluka, yang hampir mati karena kedinginan. Sepanjang musim dingin dia merawat burung yang sakit itu dan pada musim semi dia menyembuhkannya. Sebelum pernikahan, Tumbelina meminta tikus untuk membiarkannya naik ke atas untuk mengagumi matahari. Ketika dia keluar dari lubang tikus, dia melihat seekor burung layang-layang yang dia sembuhkan. Tumbelina mengeluh kepada burung itu bahwa dia dipaksa menikah dengan tikus tanah yang jahat dan tinggal bersamanya jauh di bawah tanah. Burung layang-layang itu mengundang gadis itu untuk terbang bersamanya ke negeri yang hangat, dan dia setuju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada tikus, naik ke burung layang-layang, dan mereka terbang pergi. Suatu ketika di negara yang indah, Tumbelina melihat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Dia memilih bunga terindah untuk ditinggali. Tiba-tiba, dia melihat di bunga itu pria kecil yang sama seperti dia, hanya bersayap. Itu adalah raja para elf. Dan peri tinggal di setiap bunga. Peri cantik belum pernah melihat gadis sekecil dirinya, dan bahkan begitu cantik. Dia segera jatuh cinta pada Tumbelina, dan mengundangnya untuk menjadi istrinya, Ratu Elf dan Ratu Bunga. Setelah semua petualangannya, gadis itu senang mendengar tawaran seperti itu dari pangeran yang menawan. Dia dengan senang hati setuju. Peri itu meraih tangan Tumbelina, dan pada saat yang sama dua sayap muncul di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi Ratu Elf. Dan sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya.
Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu. Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata, dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput.
Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat.